Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Indiarti Andini dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 225231217. Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti ini diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Tempatnya yang terkenal disebut juga dengan Duku Kerteng, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api politik yang telah terjadi berlarut-larut. Setelah perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pacitan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik, sehingga mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah tersebut menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluh ketidakadilan terkaitan hadiah tersebut sehingga Jenderal Baron van Imhoff mengeluarkan keputusan yang membuat tanah itu tidak dimiliki oleh Mangkubumi. Dia meminta izin kepada kakaknya Pakubuwono II, daripada lugu saya dikurangi, lebih baik buang saja saya, buanglah kemana sampai saya tidak bisa lagi kembali ke Jawa. Akhirnya diberi sangulah 3.000 real oleh kakaknya. Ini untuk jatah makan anak buahmu, silahkan pergi. Malamnya dia pergi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen, puluhan ribu prajurit kompeni dan prajurit Jawa tewas. Nah, perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikapnya itu dengan menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting ini melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi, yang setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting ini bersepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di wilayah Jawa atau di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754 ada nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi. Nah, ini nota tersebut itu disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut mengatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Nah, setelah itu pada tanggal 4 November 1754 Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasilnya nih. Nah, gimana terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara ini dengan Mangkubumi tersebut? Habis itu surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III nih kepada Jenderal VOC, yaitu Jacob Mossel. Nah, Jacob Mossel ini sepakat nih dengan mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti ini. Nah, beberapa Desa Giyanti ini terletak di beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian. Nah, kenapa sih menjadi pangkal? Karena dia itu bisa disebut atau dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Nah, Palihan Nagari ini yang menjadi hal awal mula naik tatahnya Mangkubumi. Mangkubumi ini naik tahta di Yogyakarta sebagai Sri Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidi Panotogamo Khalifatullah. Nah, sejak ditandatangani perjanjian itu pada 13 Februari 1755, kemudian tanggal 15 Februarinya nih terjadi pertemuan untuk meneruskan perjanjian tersebut. Nah, di sini tuh terjadi pembagian aspek atau atribut-atribut keraton seperti keris yang menjadi pusaka raja. Nah, di sini itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I.
Nah, kan udah diserahkan nih ke Sultan Hamengkubuwono I, tapi di Jogja juga meneruskan yang namanya bahasa Bagongan. Habis itu proses pembagian wilayah dan aspek-aspek yang lain seperti bahasa itu mengalami proses yang panjang nih seiringnya waktu. Bukan hanya prosesnya aja yang panjang, tapi karena memang susah saat itu. Nah, sementara pasca perjanjian Giantini, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, dia tuh dulu tuh membantu Mangkubumi yang terus melakukan pemberontakan. Membantunya itu Pangeran Sambernyawa ini juga merupakan Prakubono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Nah, dalam gerakan pada bulan Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa ini berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Nah, habis itu kemudian pada Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Udah didirikan nih di Yogyakarta. Terus setelah perang bertahun-tahun nih, VOC akhirnya kayak udahlah ya gitu. Akhirnya ditandatangani lah perjanjian Salatiga pada 1757.